saya Sri Haryati Ningsih, peserta PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh dengan NIM 1072025307090. Izinkan pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja pembelajaran yaitu di MTS Miftahul Ulum yang berlokasi di Desa Segaran, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema Kondisi Masyarakat Arab Pra-Islam. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita cek kebersihan dulu. Bersihkan kanan kiri, sampah kanan kiri, dicek dulu sampahnya. Barangkali ada kanan kiri ada sampah. Perhatian dulu duduknya, terus dasinya dicek dulu kerapiannya. Dicek dulu. Sudah lebih semua ya? Cek ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma bi ihda'i kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih saudari Ananda Yani sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk satu anak memimpin di depan. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Posisi kanan boleh ya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih saudari. Tugas selanjutnya sebelum kita mulai, saya cek kehadirannya dulu ya. Yang pertama Ana Jahyani, Sehan Fiati, Mafiratul Hasanah, Ayatul Musta, Nurdiana, Safa, Zabira, Khairul Robika, Wilda, Aminatul, Ani, Suci Ramadhani, Ibda, Nur Afifah, Fatul Nada, Aisyah. Hadir semua ya. Ini anak-anak semua. Terus selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita adakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas yang pertama, kira-kira apa kesepakatan kelasnya yang pertama? Kesepakatannya? Ya, apa Suci? Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Bicara dengan sopan kepada guru dan teman. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama. Ada lagi? Ya. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Ya, apakah ada lagi? Ya. 3. Mendengarkan pendapat teman yang baik. Mendengarkan pendapat teman dengan baik. Selanjutnya apakah ada lagi? Ya, Yuda. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Sudah? Sudah. Berarti ini kesepakatan kelas kita. Coba dibacakan Rofika, apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, 1. Berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. terus yang kedua, Mengangkat tangan ketika ingin bertanya. ya, kemudian yang ketiga, Mendengarkan pendapat teman dengan baik. ya, yang keempat, Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. baik, inilah kesepakatan kelas kita ya. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kondisi masyarakat Arab Islam. Jadi yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah kondisi masyarakat Arab Islam. Di sini ada siapa yang pembelajaran, coba dibacakan saudari Ina. Bekal di rumah kami sejarah alamat Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik masyarakat ala seluruh Islam, serta memperoleh dari nilai-nilai yang patut diperlukan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi memahami sejarah awal Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial, kepercayaan, ekonomi, dan politik masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian selanjutnya di sini tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran coba dibacakan Safira. Menunjukkan perilaku dengan kepada Rasulullah mulai dari sejatinya dan kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, baca Fatul Nada. Menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, santun, dan mandiri, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ya, menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, santun, dan mandiri sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Coba yang ketiga dibacakan Rafi. Menjelaskan kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang keempat, Zafa. Menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Menjelaskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita ke pertanyaan tematik terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rofika. Mayoritas menganut penyembahan kepada dengan Ka'bah sebagai pusatnya, akan juga menganut agama Yahudi Nasrani dan aliran hadis
Jadi masyarakat Arab sebelum Islam itu ya, masyarakat Arab sebelum Islam itu adalah menyembah berhala. Yaitu juga ada yang menganut agama Yahudi dan agama Nasrani. Itu jawabannya bagus sekali. Rofika, misalkan Rofika. Mengapa Islam membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab? Ya, tidak Menggantikan penyembahan berhala dengan cara tauhid keesaan Tuhan yang beda dan tegas, menghapus segala bentuk kesyirikan dan memberikan bahasa keyakinan yang konsisten bagi seluruh masyarakat. Ya, jadi datangnya Islam membawa perubahan besar bagi masyarakat Arab. Mereka sudah mulai percaya kepada keesaan Tuhan, sudah mulai meninggalkan berhala yang mereka sembah. Oh, jawabannya juga bagus. Tepuk tangan buat Ina. Selanjutnya yang ketiga, nilai apa yang dapat kita teladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW? Selanjutnya, ada keteguhan dan kesabaran meskipun menghadapi berbagai rintangan, penghinaan dan bahkan ancaman nyawa dari kaum Quraisy dan masyarakat Makkah. Pada awal dakwah, Nabi tetap konsisten menyampaikan ajaran Islam tanpa pernah menyerah. Ya, jadi meskipun banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tetap tekun dan sabar dalam menyampaikan ajaran agama. Tangan buat jawabannya. Selanjutnya kita ke pemahaman bermakna. Coba dibacakan, Husna. Kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam menunjukkan pentingnya kehadiran Islam sebagai wadah bagi seluruh alam yang membawa perubahan besar. Islam menunjukkan pentingnya kehadiran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam yang membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, moral, dan peradaban manusia. Baik. Nih, jadi selanjutnya ini ada video. Kalian simak video ini baik-baik ya. Dan setelah kalian lihat videonya, bisa kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian yang sudah disepakati kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Apakah mereka sudah mengenal peradaban atau justru hidup dalam kegelapan? Nah, di video kali ini kita akan membahas kondisi bangsa Arab sebelum Islam atau yang sering disebut sebagai zaman jahiliyah. Yuk simak sampai akhir. 1. Kondisi sosial masyarakat jahiliyah. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam sistem persekutuan yang sangat kuat. Mereka lebih mementingkan loyalitas pada suku daripada keadilan dan kebenaran. Akibatnya, sering terjadi peperangan antar suku yang berlangsung bertahun-tahun hanya karena masalah sepele. Selain itu, status sosial sangat tidak adil. Kaum wanita dianggap rendah dan bahkan bayi perempuan sering dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib bagi keluarga. 2. Kondisi agama, penyembahan berhala. Mayoritas masyarakat Arab saat itu adalah penyembah berhala. Mereka memiliki ratusan berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah, seperti Lata, Uzza, dan Manat. Mereka percaya bahwa berhala-berhala itu dapat memberi keberkahan atau melindungi mereka dari bahaya. Namun di antara mereka ada juga yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, yaitu agama Hanif, serta ada yang beragama Yahudi dan Nasrani. Tapi jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan penyembah berhala. Kondisi ekonomi, keserakahan, dan ketidakadilan. Perekonomian di Jazirah Arab saat itu bergantung pada perdagangan. Kota Mekah menjadi pusat perniagaan yang ramai. Namun masalah utamanya adalah ketidakadilan ekonomi. Para pedagang sering melakukan kecurangan, seperti mengurangi timbangan atau menaikkan harga secara berlebihan. Selain itu, sistem riba merajalela sehingga yang miskin semakin tertindas dan yang kaya semakin berkuasa. Kondisi moral, kehidupan yang rusak. Kehidupan moral masyarakat Arab kala itu sangat buruk. Mabuk-mabukan, judi, perzinahan, dan kekerasan adalah hal yang biasa.
Tidak ada aturan yang jelas dalam kehidupan sosial, sehingga yang kuat menindas yang lemah. Sistem perbudakan juga sangat kejam. Budak tidak memiliki hak dan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh tuannya. Datangnya cahaya Islam. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa cahaya Islam. Islam datang dengan ajaran tauhid, keadilan, dan akhlak yang mulia. Dari sinilah peradaban Arab mulai berubah menuju kehidupan yang lebih baik. Mau tahu lebih lanjut bagaimana Islam mengubah bangsa Arab? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum. Setelah kalian simak video yang tadi, coba kalian bentuk kelompok sesuai kesepakatan yang kemarin. Bentuk kelompok sesuai kesepakatan yang kemarin. Itu gimana? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, tugas kelompoknya. Ini tugas kelompoknya, ini kelompok 3 ya, ini kelompok 2, dan kemudian kelompok 1. Ini kelompok 1. Adapun tugas-tugasnya, itu kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan, Adapun tugas-tugasnya itu kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Yang pertama, kalian tulis dulu nama kelompoknya sama anggota kelompok. Di situ pertanyaannya adalah kondisi kepercayaan. Bagaimana bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian ada kondisi sosial, kemudian ada kondisi ekonomi, dan ada kondisi politik. Kemudian ada lagi mengapa kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam disebut sebagai masa jahiliyah. Kemudian perubahan apa yang dibawa Islam terhadap kehidupan masyarakat Mekah atau masyarakat Arab. Jadi ini yang didiskusikan bersama teman kelompoknya. Sebelum kita ke tugasnya, biar kalian tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat semuanya ya. Jangan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kalau sudah nanti ada perwakilan satu masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ya, selamat mengerjakan. Silahkan mengerjakan. Apa sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah semua ya? Ya. Kalau sudah selesai semua, salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok boleh presentasikan di depan kelas. Saya minta kelompok 1 dulu ya. Perwakilannya siapa? Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dani, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Yang pertama, kondisi kepercayaan. Bentuk kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Apa jawabannya? 1. Paganisme atau penyembahan berhala. Ini adalah kepercayaan mayoritas penduduk Jazirah Arab, terutama di Mekah. Mereka menyembah patung atau batu yang dianggap memiliki kekuatan suci. Contohnya, jumlah berhala terdapat sekitar 360 berhala yang ditempatkan di sekeliling Ka'bah. Berhala utama, ada 4 berhala yang paling besar dan dihormati
Tugal, Lata, Uzza, dan Manat. Ya, kemudian gambaran dari kondisi sosial. Sistem kerusakan atau kabilah. Masyarakat Arab sangat menjunjung tinggi sistem kabilah atau kesukuan identitas. Seorang ditentukan oleh sukunya, bukan negaranya. Contohnya, pemimpin suku Syekh. Suku dipimpin oleh Syekh yang dipilih berdasarkan senioritas, kekayaan, dan keberanian. Kemudian dari kondisi ekonomi. Perdagangan atau sektor paling dominan. Perdagangan adalah urat nadi perekonomian, terutama bagi penduduk perkotaan seperti suku Quraisy di Mekah. Kemudian dari kondisi politiknya, bagaimana kondisi politik masyarakat Arab Islam? Sistem kabilah atau kesukuan. Sebagian besar wilayah Jazirah Arab, terutama di bagian tengah dan utara, yang terdiri dari padang pasir, tidak mengenal konsep negara. Contohnya kepemimpinan Syekh. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang Syekh, dipilih melalui musyawarah berdasarkan senioritas, kebijaksanaan, kekayaan, dan keberanian. Ya. Kemudian kenapa kondisi Arab Islam itu disebut pada zaman itu disebut zaman jahiliyah? Kenapa? Karena kurangnya agama yang jelas dan benar. Banyak masyarakat Arab mengalami penyembahan berhala, animisme, dan paganisme, serta tidak mengenal ajaran tauhid atau keesaan Tuhan secara benar. Ya, kemudian perubahannya apa setelah masuknya Islam? Perlakuan terhadap wanita. Status wanita ditingkatkan dengan diberikan hak-hak seperti warisan, pendidikan, dan perlindungan hukum, serta dilarangnya praktik perburuan bayi berubah hidup. Ya, terutama kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Sabila. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, terus yang pertama kondisi kepercayaan. Kepercayaan kepada kekuatan wakil, animisme, dan dinamisme. Selain menanda, masyarakat Arab juga mempercayai adanya entitas gaib lainnya, jin dan roh halus. Mereka saling memberikan sesaji di tempat-tempat keramat agar terhindar dari gangguan jin atau roh jahat. Kemudian dari kondisi sosialnya. Stratifikasi sosial dan perbudakan terhadap perbedaan kelas yang sangat tajam. Dalam masyarakat menjaga warga bisa yang memiliki hak perlindungan dari sukunya. Kondisi politiknya, ekonominya dulu. Kondisi ekonomi. Peternakan sektor ini merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat Arab. Pedalaman yang hidup nomaden, hewan ternak fokus utama mereka memelihara unta, domba, dan kambing. Ya, kemudian dari kondisi politik. Pemerintah kota poligami. Di Mekah, khusus di kota Mekah, khusus kaum Quraisy mengembangkan sistem politik yang lebih teratur, namun bersifat oligarki. Kekuasaan di tangan segelintir bangsawan. Darul Nadwa ini adalah dewan musyawarah atau parlemen. Tanpa para pemimpin akan berkumpul untuk memutuskan masalah gerak perdamaian dan peradaban. Kenapa masyarakat Arab Islam disebut masa jahiliyah? Kurangnya aturan hukum yang jelas, kehidupan masyarakat diatur oleh agar adat istiadat lokal yang seringkali tidak dan tidak konsisten tanpa dasar hukum agama dan komprehensif. Bagaimana perubahannya setelah masuknya agama Islam? Etika dan moral. Islam menekan kejujuran atau keadilan dan kasih sayang yang mengubah pola perilaku masyarakat dari praktek data dan kekerasan menuju standar etika yang lebih tinggi. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi.
Ya, silakan. Yang pertama dari kondisi kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, apa kepercayaannya? Agama samawi dan keyakinan lainnya. Meski paganisme dominan, terdapat beberapa kelompok yang menurut agama monoteisme atau kepercayaan lain. Yahudi, banyak dianggap wilayah ibadah seperti Yastrib atau Madinah dan Khaybar serta Yahudi. Terus kondisi sosialnya bagaimana? Rendahnya derajat perempuan. Kondisi perempuan pada masa ini sangat memprihatinkan dan dianggap sebagai beban atau harta besar. Perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan hasil. Terus kondisi ekonomi bagaimana? Pertanian, meskipun sebagian besar hanya gandum, pertanian berkembang besar di daerah-daerah kawasan yang sebelumnya wilayah subur. Pertanian terpusat di Yaman, Taif, Filistin, atau Madinah dan Irak. Kondisi politik bagaimana kondisi politiknya? Kerajaan-kerajaan di pinggiran, di wilayah luar atau perbatasan, terdapat kerajaan-kerajaan yang sering kali menjadi negara tunggal atau berdasarkan berbagai kekaisaran besar atau Romawi dan Persia. Kerajaan Timur berada di wilayah Irak dalam relasi dengan kekaisaran Persia. Kemudian itu bagaimana masyarakat Arab Islam itu disebut masa jahiliyah pada zaman itu? Uraian agama yang bebas benar. Banyak masyarakat Arab memiliki bahan Arab, Hinduisme dan monoteisme, serta tidak mengenal ajaran tauhid atau kesalihan secara jelas. Ya, kemudian perubahannya setelah datangnya agama Islam bagaimana? Kesetaraan. Ajaran Islam mengajarkan kesetaraan semua orang tanpa memandang suku, keturunan, atau status ekonomi yang menunjukkan pembatasan sosial yang ada. Ya, kekurangan buat sudah selesai ya, alhamdulillah. Jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 alhamdulillah semuanya benar. Jadi ada dari kepercayaan, ada dari tingkat kondisi sosial, kemudian kondisi ekonomi dan kondisi politik. Jadi kesimpulan yang kita pelajari pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah masyarakat Arab sebelum Islam itu berada pada masa kebodohan. Bukan cuma tentang agama, bukan hanya kebodohannya itu tentang agama, tapi dari ada beberapa kondisi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya di sini dalam kepercayaan masyarakat Arab pada zaman dahulu pas sebelum Islam itu masih menyembah berhala. Ada juga yang masih beragama Yahudi dan Nasrani. Kemudian dalam kondisi sosial praktik penguburan bayi perempuan. Kemudian dalam segi ekonominya pada zaman sebelum Islam, Arab Islam, kebanyakan perekonomiannya itu adalah di peternakan, pertanian, dan perdagangan. Kemudian di kondisi politik, karena kurang tidak adanya hukum yang ada pada zaman dulu, pada saat bangsa Arab sebelum Islam, kurangnya hukum dan tidak adanya hukum waktu itu, jadi banyak sekali ketidakadilan pada zaman itu. Banyaknya ketidakadilan pada zaman itu. Jadi, tapi di sisi lain banyak sekali sisi positifnya. Ada juga sisi positif dari masyarakat Arab Islam. Misalnya, masyarakat Arab Islam pada zaman dahulu itu ahli membuat puisi dan syair. Ahli membuat puisi dan syair. Mereka juga punya punya kecerdasan yang luar biasa karena dia itu bisa menciptakan puisi dan syair. Dengan ditambah lagi dalamnya Islam masuk ke bangsa Arab, itu akan semakin menambah pengetahuan dari bangsa Arab sebelumnya. Ya baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang mau
terima kasih sebelumnya. Bagaimana perasaan kalian? Kita belajar dari pagi. Suka atau tidak? Suka. Senang ya? Ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa kita sedikit dulu, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Silakan untuk doa dipimpin lagi oleh ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima Rabbi akrimna latihan pauda Rabbi fakina fakiyana waborogatina bidina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih. Ibu minta maaf apabila dari awal sampai akhir ada salah kata. Hati-hati pulangnya di jalan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.